Oke guys, saat ini saya lagi ada di Ubud di Bali. Nginep di satu villa. Ya seru-seruan lah, liburan. Sambil menikmati passive income. Karena pada prinsipnya, prinsip yang selalu saya gunakan adalah semua pengeluaran konsumtif termasuk liburan itu harus di cover dengan passive income. Gak boleh tuh yang namanya gaji itu kan active income. Jadi active income itu artinya gini, kalau saya berhenti kerja, uangnya berhenti ngalir. Nah itu active income namanya. Tapi kalau passive income, kapanpun saya memilih berhenti, income-nya datang terus. Tetap ada kerjanya di awal. Contoh, saya bikin YouTube channel ini. Ada passive income dari AdSense. Itu yang paling gampang, paling simpel deh. Lalu kemudian suatu hari saya memutuskan, saya nggak mau ngevlog lagi, saya nggak mau bikin konten lagi. Income-nya masih ngalir nggak? Masih, selama ada yang nonton video saya. Dan selama YouTube masih ada, selama konten saya nggak di-ban, YouTube channel saya nggak di-ban, passive income akan ngalir terus. Itulah yang dimaksud dengan passive income, kerjanya sekali, income-nya berkali-kali. Nah, yang saya mau share dalam video kali ini adalah gimana caranya supaya kamu bisa punya passive income yang cukup besar. Sehingga kamu bisa mengcover biaya liburan, jalan-jalan itu pakai passive income. Karena kalau kamu hanya ngandelin gaji, lalu kemudian kamu gajian tiap bulan, lalu kemudian kamu tabung, lalu kemudian di akhir tahun misalnya tahun baruan atau lebaranan misalnya, libur panjang, kamu habisin tabungan buat liburan, lalu kemudian masalahnya, kalau misalnya terjadi apa-apa dengan pekerjaanmu, selesai deh, habis, sayang banget. Dan banyak orang terjebak seperti itu. Yang lebih parahnya lagi tau nggak apa? Ada yang namanya liburan pakai utang. Ya Tuhan, itu jahatnya setengah mati. Buat saya itu jahat banget. Kenapa? Karena pengeluaran konsumtif buat saya dibayar pakai active income aja udah salah. Apalagi dibayar pakai hutang. Konsumtif pakai hutang itu benar-benar bahaya banget. Apalagi kalau konsumtifnya itu adalah konsumtif yang sifatnya keinginan, bukan kebutuhan. Contohnya apa? Contoh kebutuhan buat bayar rumah misalnya, untuk bayar kendaraan, cicilan motor misalnya, atau untuk beli sembako. Misalnya kamu beneran nggak punya uang, kamu beneran nggak ada uang, lalu kemudian minjem untuk beli sembako, untuk makan sehari-hari. Buat saya masih lebih oke. Karena itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Tapi kalau misalnya kamu pakai ngutang untuk liburan, ada yang namanya bayar belakangan atau bahasa Inggrisnya pay later gitu kan. Buat saya itu jahat banget. Jahat banget. Masa kita disuruh ngutang buat liburan? Liburan itu udah konsumtif, sebenarnya itu udah lebih ke luxury sebetulnya. Barang mewah. Satu kemewahan bisa liburan. Dibayarnya pakai utang, ya Tuhan, itu buat saya ngawur banget. Tapi ya kenyataannya banyak sekali yang akhirnya ngutang buat liburan lalu kemudian mereka cicil pakai gajinya. Nah itu buat saya sayang banget. Nah gimana caranya supaya kamu nggak usah mengalami itu lagi, sehingga kamu bisa liburan, jalan-jalan itu pakai passive income dan itu jauh lebih cerdas secara finansial. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya kamu bisa punya passive income yang cukup besar. Passive income yang cukup besar untuk kamu bisa tutupin biaya hidupmu hanya dengan penghasilan pasif. Saya akan kasih 3 cara di video ini. Cara pertama, cara yang paling gampang. Maksudnya paling gampang tuh gini. Saya udah ngelakuin dan dari 3 ini yang paling gampang. Yang paling gampang, yang paling effortless gitu. Nah, apa yang pertama? Itu adalah YouTube channel. YouTube channel 1 dari 3. Kenapa YouTube channel paling gampang? Karena buat saya ya, ini menurut saya pribadi ya, algoritma YouTube channel itu paling friendly. YouTube itu menurut saya paling friendly. Friendly maksudnya gini, kamu ngupload konten sekarang nih, lalu kemudian 10 tahun lagi, tiba-tiba konten itu relevan. Ngerti ya? Tiba-tiba relevan di kalangan para netizen. Nah, secara algoritma videomu tuh bisa diangkat lagi loh. Meskipun udah 10 tahun yang lalu. Makanya waktu saya ngecek, saya punya puluhan YouTube channel. Masing-masing YouTube channel itu ada ratusan video. Ada ratusan video. Bahkan ada YouTube channel yang mungkin 1000-an lebih videonya. Ada yang video, ada yang short. Jadi benar-benar kita campur aduk aja semuanya. Nah,
Ada konten-konten yang udah saya dan tim saya upload lebih dari 5 tahun yang lalu, yang bener-bener dulunya nggak ada view-nya. Tiba-tiba sekarang, grafiknya naik banget, penontonnya naik banget sampai ratusan ribu. Padahal udah jalan 5 tahun tuh video, ada. Karena tiba-tiba relevan. Jadi jangan kaget. Jadi bayangin kalau misalnya kamu main di YouTube channel, itu kayak ya udah kamu upload lupakan. Orang pada komen bagus, pada komen jelek, pada bodo amat, biarin aja. Upload, taruh, upload, udah bikin konten, upload, lupakan. Bikin konten, upload, lupakan. Terus lakukan, konsisten, fokus, konsisten, jalanin aja terus. Jangan kaget tiba-tiba satu videomu menghasilkan 1 juta rupiah. Jangan kaget, satu video. Kalau kamu satu YouTube channel ada 100 video, ya udah, hitung aja sendiri berapa income-nya. Oke, itu yang pertama. Yang menurut saya paling gampang, paling easy. Tanpa modal pun bisa. Yang kedua, masih tanpa modal juga. Tanpa modal juga, yaitu adalah menjadi seorang TikTok affiliate. Kenapa TikTok affiliate gampang? Sekali lagi, algoritmanya sangat bersahabat untuk akun pemula. Jadi kalau kamu bikin akun, lalu kemudian kontenmu menarik, itu bisa langsung viral alias FYP. Itu menarik banget. Jadi kalau kamu punya akun viral FYP, lalu kemudian di kontenmu kamu isiin dengan yang namanya keranjang kuning, lalu misalnya gini deh, hitung-hitungan simpelnya, satu videomu yang nonton anggap aja 200 deh. 200 tuh nggak FYP sama sekali loh, 200. Nah dari 200 anggap aja yang beli 0,5%. Satu orang beli dari 200 video. Dan satu video, anggap aja dari satu pembelian, anggap aja komisinya 20.000 misalnya. 20.000 kamu bikin 100 video, itu udah 2 juta. 20.000 dikalikan 100 video, itu udah 2 juta. Tanpa modal. Nah, kenapa saya bilang passive income? Karena selama kontennya relevan, selama kontennya menarik, dan ditonton oleh para netizen, maka ya view-nya akan nambah terus. Ketika view-nya nambah terus, maka yang terjadi adalah pembeliannya akan naik terus. Ketika pembeliannya naik terus, maka ya passive income. Passive income sekali lagi definisinya adalah kamu kerja sekali, income-nya datang berkali-kali. Menarik atau menarik banget? Nah, lalu kemudian itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini, kamu perlu modal. Tapi buat saya, ini adalah passive income terbesar yang saya terima setiap hari, bahkan setiap bulan, apalagi kalau dirapel setahun, wah ini paling besar, yaitu adalah dari properti. Tapi properti itu juga ada triknya. Apa triknya? Properti yang income-nya paling kecil itu adalah properti yang kamu sewain, yang kamu pekerjakan tahunan. Kamu punya tanah, kamu sewain tahunan. Kamu punya rumah, kamu sewain, kamu kontrakin tahunan. Itu income-nya paling kecil. Income paling besar adalah ketika kamu sewain harian. Contoh, kamu punya rumah, punya properti, kamarnya banyak, kamu sewain kamarnya per kamar per hari. Wah, itu udah paling besar itu. Income-nya paling besar. Disewakan per kamar per hari. Lalu kamu mikir, loh, tapi kan katanya passive income. Kalau disewakan berarti kita harus kelola sendiri. Nah, inilah rahasianya. Ada yang namanya operator yang profesional. Kalau kamu pakai operator yang profesional, maka dipastikan kamu terima passive income aja. Karena semua tetek bengek operasional, melayani customer, semuanya check in, check out. Nah, itu urusannya si operator. Nah, saya punya properti, mau apartemen, villa, maupun hotel, semua dikelola oleh operator yang profesional. Sehingga saya bisa liburan, jalan-jalan, tapi ternyata passive income dari properti saya tetap jalan. Asik apa asik banget. Makanya dari 3 itu aja ada ratusan cara mendapatkan passive income. Saham saya belum sebutkan, emas, obligasi, reksadana dan lain-lain saya belum sebutin. Dari 3 itu aja udah freedom. Freedom bener-bener kayak lagi liburan jalan-jalan, income mengalir terus. Nah, ini yang saya pengen kamu juga punya. Nah, kalau kamu tertarik, wah saya pengen banget nih mulai punya passive income. Tapi kamu bingung mulai dari mana? Saran saya, kamu ikutan di online course saya yang judulnya adalah Jagoan Passive Income. Saya akan ajarin kamu dari nol, gimana caranya kamu bisa punya passive income dari nol sampai bisa menyamai gajimu saat ini, menyamai active income saat ini, dan
Bagaimana caranya bisa punya passive income yang bisa ngebayarin seluruh gaya hidupmu. Sehingga kamu lagi jalan-jalan, lagi liburan, passive income tetap mengalir. Ketika kamu lagi jalan-jalan, lagi liburan, lagi traveling, liburan, jalan-jalan, travelingnya yang bayarin adalah passive income. Jadi nggak lagi-lagi deh yang namanya liburan, jalan-jalan, traveling dibayarin pakai utang. Waduh, lupain. Jauh-jauh dari yang namanya hutang yang jelek, hutang yang konsumtif. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu mau ikutan online course jagoan passive income, nanti linknya ada di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Thank you.